Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Randy sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan Pak Randy, saya Muhammad Abdul Ghafur, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi. Pada kesempatan hari ini ingin mewawancarai Bapak ya sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tugas CGP, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya sebagai pemimpin pelajaran, Pak Randy ya. Nah, sebelum kita mulai, mohon bisa dikenalkan dulu identitas Pak Randy. Baik, terima kasih Pak Gofur atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Pak Rendiansyah Dwi Saputra sebagai kepala sekolah di SD Isra Al-Aqsar Kota Bekasi. Baik, terima kasih Pak Randy. Eh, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Randy ya. Mohon nanti kiranya bisa ditanggapi atau direspon pertanyaan yang saya ajukan ya Pak Randy ya. Ya, baik. Baik Pak Randy, yang pertama nih, jadi terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis dengan kebajikan, nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran ya tentunya Pak Randy selaku kepala sekolah pasti ada ya banyak temuan-temuan atau kejadian yang mungkin harus diambil keputusan ya. Dalam modul ini kan ada yang dikenal dengan dilema etika ya, dengan dilematika atau rujukan moral seperti itu. Kalau dilematika berarti ada dua kejadian yang dulunya benar, maka kita menjadi dilema nih mana yang akan diputuskan dari dua kejadian itu. Nah, sedangkan rujukan moral sendiri ada dua hal yang bersaling ini ya, bertolak belakang antara yang benar dengan yang salah, gitu mana yang harus kita pertahankan. Kira-kira seperti itu ya Pak. Ya, baik, baik. Nah, baik, Pak Randy, selama ini bagaimana Pak Randy dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral, gitu, Pak? Baik, terima kasih Pak Gofur. Untuk permasalahan dilematika dan bujukan moral sendiri kan kita sering merasakan sebagai posisi kepala sekolah. Tentunya dari beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, antara misal ada request atau maslahat untuk muridnya, namun dia harus meninggalkan pelajaran di sekolah. Misal dia harus lomba tertentu, lomba di bidang tertentu, tapi harus meninggalkan pelajaran-pelajaran di sekolah. Jadi tidak Iya, sama dengan yang lainnya. Nah, itu pasti kan kita dilema nih, mana yang mau kita pentingkan, mana yang lebih maslahat dan sebagainya. Tentu iya, iya. dengan diskusi ya, dengan pertama adalah kami diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu anaknya, guru-guru yang terlibat maupun orang tua. Nah, itu akan diselaraskan dengan tujuannya, entah itu tujuan sekolah maupun tujuan dari orang tua itu sendiri. Apakah keputusan mana atau kegiatan mana yang lebih mendukung ke tujuan-tujuan yang telah kita inginkan atau kita tetapkan. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Randy. Jadi Pak Randy tadi dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika ya setelah melihat tadi ya tujuan ya atau kepentingan dari sekolah dan juga orang tua seperti itu ya Pak Randy ya. Baik, kemudian Pak Randy, selama ini bagaimana Pak Randy menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Jadi terutama kalau ada kasus-kasus yang ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira bagaimana menjalankan pengambilan keputusannya? Baik, terima kasih Pak Gufur. Melanjutkan dengan yang tadi ya, bagaimana mengambil keputusannya. Pengambilan keputusan tentu dari beberapa kacamata atau beberapa pandangan. Misal dari pihak guru bagaimana, pihak orang tua bagaimana, pihak siswanya bagaimana. Dan apakah pertama cari dulu jalan tengah dari kedua ini, ada tidak jalan tengahnya. Kalau ada jalan tengah kita ambil itu. Kalau memang terpaksa mengambil salah satu, kita pilih yang mudaratnya paling rendah atau kerugiannya paling sedikit. Itu yang kita pilih.
kebijakan yang kita ambil, dan kita memang harus berani melangkah, karena kalau tidak seperti itu tidak ada perkembangan step by step-nya. Dan kita tinggal atur konsekuensinya nanti setelahnya. Jadi setelahnya apalagi yang harus kita strategikan, misalnya. Kayak tadi contoh nyata yang lomba, misalnya kita memilih lomba, anak itu lomba saja, pelajarannya boleh ditinggalkan sementara ini. Nah, untuk mengcover yang ditinggal ini bagaimana? Nah, itu konsekuensinya yang kita pikirkan. Dan tentu yang terpenting setelah diskusi dan pengambilan keputusan adalah pendelegasian. Karena sebagai pemimpin, sebagai pengambil kebijakan, tidak mungkin mengambil semua langkah-langkahnya sendiri. Jadi kita harus punya orang atau punya teman, rekan yang memang bisa membantu di beberapa titik setelah pengambilan keputusan itu. Misal urusan tadi perlombaan, ada kesiswaan, urusan pembelajaran, ada kurikulum, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita cover di situ. Jadi ada diskusi dan pendelegasian. Silakan. Baik, terima kasih Pak Reni. Jadi ada diskusi dan pendelegasian ya dalam menjalankan pengambilan keputusan. Baik. Lalu berikutnya mungkin masih menyambung juga langkah-langkahnya seperti apa Pak yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur? Baik, terima kasih Pak Gofur. Untuk langkah-langkah tadi sebenarnya sudah di-spill ya, diskusi dan delegasi. Nah, langkah-langkah yang terbaik menurut pengalaman adalah membangun sistem. Jadi kalau saya pribadi pernah melihat ya, beberapa masalah itu berulang, berpola. Misal tadi bermasalah lomba, itu akan ada lagi. Kalau yang sekarang misal tentang jam istirahat anak dan sebagainya, itu pasti akan ada lagi. Makanya kita bangun sistem agar menjawab permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya, misal sistem itu seperti apa? Bisa bangun tata tertibnya di ruangannya, bisa bangun jadwalnya, bisa bangun kalau lomba ruang lingkupnya kita batasi, bisa bangun lagi jalur komunikasinya. Jadi langkah-langkah setelah diskusi, setelah kita tahu ada masalah, kita diskusikan, kita atur pendelegasiannya dengan konsekuensi tadi sebagai pemimpin, kita bangun sistemnya. Jadi kalau ada masalah A, itu penyelesaiannya kemana? Dan apa yang harus diambil? Nah, jadi yang paling efektif itu adalah memang membangun sistem langkah-langkah di sekolah. Dan ini tergantung budaya sekolah masing-masing. Karena mungkin di sekolah saya dengan sekolah Pak Gofur ya pasti beda budayanya. Entah itu budaya gurunya, budaya orang tuanya, anak muridnya, dan sebagainya. Jadi kita yang bisa melihat secara langsung. Begitu mungkin Pak Gofur. Baik, terima kasih. Berarti berlanjut juga ke pertanyaan berikutnya, apakah ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang selama ini ada di dalam kasus-kasus 53, Pak? Yang seperti tadi pembuatan sistem yang sudah dijalankan tadi. Ya, oke. Berarti pertanyaannya apakah udah efektif atau belum? Kita berangkat dari pertanyaannya, efektif itu kan tepat sasaran atau belum? Apakah memecahkan masalahnya atau tidak? Jawabannya untuk sementara ini adalah efektif. Ya, ketika nanti ada kasus-kasus mungkin khusus lagi yang sistem kita bangun ini tidak efektif atau tidak kena pemecahan masalah, maka kita evaluasi lagi. Jadi berulang, ini siklus ya. Ketika ada masalah yang lebih khusus lagi nanti dan tidak bisa selesai dengan sistem yang sudah dibangun, kita kaji lagi, lalu kita bangun lagi delegasinya siapa, sistemnya seperti apa lagi untuk masalah seperti itu. Jadi itu terus siklus dan memang berkembangan. Di sekolah ini dilematika pasti berkembang, ya. Kondisi mental anak berbeda, kondisi karyawan dan guru dengan generasi-generasi sekarang gurunya agak beda juga. Jadi semua kita evaluasi dan itu kalau bisa evaluasinya berkala. Jadi untuk efektif tidak bisa apa ya panjang jangka waktu yang sangat panjang nggak bisa. Selalu kita evaluasi minimal 1 tahun 1 kali. Begitu. Baik, jadi langkah-langkah yang selama ini diambil tadi Pak Reni menyampaikan sudah cukup efektif Pak ya, karena tepat sasaran dan karena biasanya berulang dalam setiap tahunnya ya tentunya nanti akan mungkin mencari solusi-solusi yang lainnya juga gitu Pak ya. Nah baik Pak Randy, kemudian apa saja hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 53 Pak Randy? Mungkin ada tantangan atau yang mungkin hambatan-hambatan. Ulang lagi pertanyaannya Pak. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan
dalam pengambilan Oh, tantangan. keputusan, iya, kasus-kasus dilematika. Baik, terima kasih Pak Gofur. Pertanyaannya adalah apakah tantangannya dari pengambilan keputusan? Tentu Iya, ini sangat menarik pertanyaannya. Tantangannya adalah ada dua ya, ada dua, mm-mm. yaitu tantangan internal dan eksternal. Eksternal Ya, baik. internal dan eksternal. Internal adalah ketika kita menggodok sebuah kebijakan dalam suatu permasalahan, kayak tadi ya Hmm, perlombaan, misal, terus jam istirahat mungkin atau peraturan di kelas dan sebagainya. mm-mm. Ketika kita godok di dalam tim, ya pasti ada pro kontra di situ dengan segala Mm-mm. kebijakan yang kita ambil. Nah, itu tantangan pertama, agar kebijakan Baik. itu muncul dan Hmm, kita harus bisa berpikir atau memandang lebih luas dan lebih sabar hmm. tentu. Ya, Iya, itu yang iya. pertama. Tantangan internal pasti dirasakan oleh setiap pemimpin dimanapun ya, Hmm, iya, yaitu di iya. sekolah saya, sekolah Pak Gufur dan sebagainya. Dan kita harus hadapi itu. Yang kedua adalah Hmm, tantangan eksternal. Ya, mm-mm. tantangan eksternal itu di luar dari tim kita atau tim sekolah. Seperti misal orang tua ada request, masyarakat Hmm, sekitar ada request seperti ini, merasa keberatan A, iya, iya. keberatan B, dan sebagainya. Atau yang lain sebagainya, misal ada kebijakan dari dinasnya atau apa namanya tetangga-tetangga kita dan sebagainya, ya kita harus bisa mengambil keputusan itu, dilema etika di situ atau bujukan moral di situ. Pasti ada beberapa Oke. yang kita butuh tapi tidak cocok dengan masyarakat. Kita Hmm, ingin tapi tidak cocok dengan orang tua. Itu jadi tantangannya ada internal dan eksternal. baik. Terima kasih Pak Randy atas jawabannya yang cukup menarik tadi ya. Ada tantangan dari internal dan eksternal ya Pak Randy ya. Baik, berikutnya Pak Randy, apakah dalam pengambilan keputusan ini Pak Randy ada waktu-waktu khusus kah ya atau langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikan seperti itu. Nah, seperti apa yang sudah dijalankan Pak Randy? Baik. Terima kasih Pak Gofur. Kalau ditanya waktu, ini kembali Mm-mm. lagi ke kategori permasalahan dilema etika kita. Apakah ini urgensi atau enggak? Jadi Mm. harus diselesaikan dengan waktu cepat atau tidak? Mm-mm. Ya. Yang pertama, jika urgensi, saya akan ambil keputusan cepat. Oke. Ya, Mm-mm. kita kita akan berlatih itu mengambil keputusan yang cepat, walaupun Mm-mm. masih banyak kekurangan. Kalau memang itu urgensi Baik. dan harus segera diputuskan. Ya, Mm-mm. kalau memang masih ada jeda waktu, misal tadi membangun sistem, nah Mm-mm. itu bisa kita jadwalkan. Nah, memang pertemuan Mm. jadwal ini tim tadi, tim leader kalau di saya menyebutnya tim leader, tim pimpinan-pimpinan itu Mm-mm. ada waktunya 1 pekan sekali atau paling lama 2 pekan sekali kita harus berdiskusi tentang kondisi sekolah dan permasalahan yang ada. Begitu Pak. Jadi kita lihat lagi dari permasalahan dilema etika tadi. Baik, terima kasih. Jadi ada dari sisi urgensinya ya dari satu permasalahan Betul. itu, apakah harus segera diambil keputusan atau mungkin dengan kalau yang tadi sudah dibangun sistemnya, ya berarti bisa dijadwalkan gitu Pak ya. Ya, betul Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Randy, adakah orang-orang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Randy dalam pengambilan keputusan tersebut gitu? Baik, terima kasih Pak Gofur. Untuk di organisasi saya atau di sekolah saya, untuk pihak Mm-mm. apa namanya tim, untuk pihak tim itu ada seseorang, maksudnya di tim saya rekan-rekan ada wakil, ada Mm-mm. kesesuaian, ada kurikulum itu sangat membantu saya. Ya, ada misal Baik. perwakilan guru kelas dan sebagainya. Ya, Mm. kalau memang orang yang di apa namanya di gugu dan ditiru itu saya juga Mm-mm. punya mentor atau coachnya itu adalah direktur. Jadi Mm. kalau saya butuh pandangan-pandangan di sekolah saya ada direktur, jadi kita bisa diskusi ke atas bagaimana Baik. pandangan menurut beliau dan pengalaman beliau. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Randy. Dan pertanyaan terakhir ya Pak Randy ya. Ya, Dari semua hal yang sudah Pak Randy sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Randy petik nih dari pengalaman Pak Randy ketika mengambil keputusan di lima etika? Jadi pembelajaran apa yang bisa Pak Randy sampaikan seperti itu? baik. Terima kasih Pak Gofur. Jadi pelajarannya adalah dalam kita menjadi pemimpin,
Yang pertama adalah tantangan pasti selalu ada. Ya, Hmm. kesiapan utamanya adalah kesiapan mental, wisdom, ya, kebijakan kita bagaimana dengan Hmm. tenang, ya, dan kita Hmm. belajar bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna, pasti ada aja kekurangannya dan sebagainya. Dan kita harus selalu belajar, jangan berhenti belajar dengan melihat keadaan sekitar dan kondisi-kondisi terkini dari sekolah kita. Ya, dan kita harus peka di situ, kita harus peduli. Nah, dengan Hmm. kepekaan itu muncullah ide-ide bagus untuk menyelesaikan itu semua. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak Randy, luar biasa apa yang sudah disampaikan Pak Randy terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Sekali lagi terima kasih Pak Randy waktunya ya. Tadi terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, Pak Randy tadi menyampaikan bahwa pasti banyak tantangan ya. Kemudian harus belajar ya, kemudian harus ya menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan banyak pihak seperti itu Pak Randy ya. Baik, Betul, terima kasih betul. sekali lagi Pak Randy atas waktu yang Ya, sudah sama-sama. diluangkan untuk menjawab dari sesi wawancara saya pada kesempatan ini. Demikian Pak Randy, terima kasih Ya, atas waktunya sekali lagi. Semoga dilancarkan aktivitasnya Pak Randy untuk berikutnya. Saya ya, Pak tutup Pak Gofur. Randy ya. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Muhammad Abdul Ghafur selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kota Bekasi dari SD Talisa. Pada hari ini saya berkesempatan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kecamatan Bagas Selatan. Mungkin silakan bisa dikenalkan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhada Akum, SPDI, Kepala Sekolah dari SDIT Al-Ikhlas, Kecamatan Bekasi Selatan. Baik, terima kasih ya. Jadi Pak Suhada Akum, SPDI dari SDT Aleknas Sulawesi Selatan ya Pak Suhada ya. Baik Pak Ya, Suhada, mohon izin ini saya dari CGP Angkatan 10 ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Suhada perihal tentang bagaimana kita mengambil satu keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran Pak Suhada di sekolah Pak Suhada nanti. Seperti itu ya. Jadi misalnya terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral yang mungkin biasa ada di sekolah Pak Suhada gitu. Nah, nanti seperti apa? Mohon bisa direspon pertanyaan-pertanyaan saya Pak Suhada ya. Baik, pertanyaan yang pertama insya Pak Allah Suhada. baik. Pak Suhada, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Suhada? Bagaimana kira-kira Pak Suhada bisa mengidentifikasi kalau oh ini berarti rujukan moral, oh ini berarti dilema etika seperti itu. Silakan Mas Suhada. Eh, Dilihat kasus itu terjadi eh, bagaimana awal mulanya, kemudian juga jika memang itu pada siswa, otomatis saya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak guru. Namun jika kasus itu terjadi kepada guru, paling ya coba saya konfirmasi terlebih dahulu berkaitan dengan kasus tersebut kepada guru yang bersangkutan secara personal. Namun jika kasus itu melibatkan orang tua, saya biasanya melakukan koordinasi dulu terhadap komite sekolah yang merupakan penyambung antara pihak sekolah dengan orang tua. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, jadi Pak Suhada akan mengkonfirmasikan ke beberapa pihak tergantung kasus itu terkait dengan siapa gitu Pak Suhada. Apakah dengan Betul. murid Ya, yang namanya kita di sekolah ataukah kan ya kasusnya bisa terhadap siapa saja ya, Pak ya. betul ataukah dengan guru ataukah kalau tadi Oke, dengan komite berarti ya orang tua berarti harus konfirmasikan terlebih dahulu ke komite sekolah gitu Pak ya. betul, betul. Baik, terima kasih Pak Suhada. Berikutnya Pak Suhada,
Nah, selama ini nih bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan keputusannya itu? Eh, kalau kedua, kalau dalam satu kasus kedua-duanya benar, kita melihat terlebih dahulu sejauh mana kasus itu berimbas untuk jika kasus itu menimpa siswa, sejauh mana kasus itu imbasnya nanti untuk siswa. Hmm. Tapi jika kasus itu jatuhnya kepada guru, ya otomatis saya pun harus melihat sejauh mana nanti imbasnya untuk guru. Kalau kepada sekolah secara umum, saya melihatnya ya kita lihat sejauh mana nanti imbasnya terhadap sekolah. Sehingga ketika ada dua kasus seperti itu, saya sih berharap bahwa karena kedua-duanya baik, saya berharap itu bisa memberikan keputusan yang terbaik. Hmm. Bukan berarti yang ketika kita ngambil keputusan yang ini kemudian yang ini tidak baik, tetapi kan kita melihat sejauh mana efek dari pengambilan keputusan kita gitu loh Pak. Gitu loh. Jika memang itu kasusnya untuk siswa, saya akan mengambil bahwa walaupun dua-duanya baik untuk siswa ya yang terbaik Hmm. untuk siswa. Mungkin Oke. kalau untuk guru dan lain sebagainya pasti yang terbaik saja gitu loh Pak. Baik, berarti mungkin kalau dari prinsip penyelesaian dilematika, Bapak mungkin menerapkan bagaimana berpikir berbasis hasil akhir gitu, Pak ya. Mana Iya, betul. yang yang terbaik untuk pihak-pihak yang terkait gitu, Pak ya. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Soda. Nah, kemudian berikutnya Pak Soda, kira-kira ada prosedur atau seperti apa yang biasa Bapak lakukan nih untuk pengambilan kasus-kasus seperti yang sudah dilaksanakan? Kalau prosedur sih ini satu contoh. Ketika kasus itu terjadi untuk siswa, Hmm. otomatis prosedurnya adalah eh, saya berkoordinasi terlebih dahulu dengan bapak atau ibu guru yang Oke. mengajar siswa tersebut, Hmm. gitu kan. Ketika ada dua kasus seperti itu, saya tanyakan Iya. kepada guru sehingga keputusan yang saya ambil itu sudah hasil diskusi dengan bapak dan ibu guru. Oke. Jika memang ada yang perlu eh, melibatkan orang tua, prosedur Hmm. berikutnya baru kita berkoordinasi dengan orang tua melalui mungkin wadah komite. Oke. Yang tadi saya bilang bahwa pengambilan keputusan itu walaupun dua-duanya baik, tetapi kita ketika mengambil keputusan kita tidak salah gitu. Hmm. Baik, artinya di situ ada apa namanya menjalin komunikasi ya, mencari fakta-fakta Betul, yang harus ditelusuri terlebih dahulu gitu Pak ya. betul, Baik. betul, Jadi di situ ada pelaksanaan bagaimana kita menggali fakta ya Pak ya. betul. Baik, terima kasih Pak Soda. Berikutnya Mas Soda nih. Kira-kira hal apa saja yang selama ini sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ya, khususnya pada kasus-kasus dilematika yang tadi misalnya ada dua hal yang sama-sama baik atau yang sama-sama benar. Nah, kira-kira sudah efektifkah gitu yang selama ini sudah diambil keputusannya Pak? Mungkin kalau hal apa saja yang paling pertama adalah komunikasi mungkin ya Pak. Hmm. Komunikasi dengan semua pihak ketika kita akan mengambil keputusan tersebut. Baik. Kemudian juga selain komunikasi yang efektif, mungkin juga kita lihat akar permasalahan dari dua kasus tersebut, gitu Hmm. kan? Sehingga keputusan yang kita ambil sudah cukup baik dan sudah apa namanya tidak membuat rugi satu pihak atau Oke, baik. memenangkan pihak yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi intinya mungkin langkah-langkahnya yang paling utama adalah menurut saya komunikasi, Pak. Gitu. Baik, jadi insya Allah komunikasi yang sudah cukup efektif ya dalam pengambilan keputusan Pak Soda Ya, ya. sudah cukup efektif, betul. Nah, Betul, betul. lalu berikutnya Pak, kira-kira ada nggak tantangan ya selama ini yang Bapak temukan dalam pengambilan keputusan gitu? Tantangan-tantangannya seperti apa Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan sih
menurut saya lebih kepada apa ya, kalau tantangan sih sejauh ini saya belum belum terlalu menemukan hal seperti itu Pak. Kalau dibilang Hmm, tantangan ya Pak ya. iya, iya. Cuma kan yang namanya ketika kita melihat ada satu kasus yang tadi disampaikan, ya paling karena mungkin tantangannya adalah hanya ketika terjadi pemahaman yang berbeda terhadap satu satu kasus yang kita hadapi. Kita memahaminya seperti ini, tapi pihak lain memahaminya seperti apa, sehingga kan itu Oke. mungkin satu tantangan Mm-mm. yang perlu diluruskan dengan komunikasi yang efektif tadi gitu loh Pak. Paling Oke, tantangannya lebih baik, kepada pemahaman yang yang berbeda saja, mungkin pola pikir yang baik. berbeda. Jadi mindset atau pemahaman atau Iya, pola pikir betul, dari mungkin pihak luar yang ternyata tidak betul, sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, tantangannya ya. betul, Baik. betul, yang berbeda. Nah, berikutnya Mbak Soda, apakah Bapak ada satu jadwal tertentu, misalnya ketika ada satu kasus, atau seperti apa dalam menyelesaikannya, Pak? Atau jadwal Kalau tertentu atau langsung diselesaikan pada saat itu juga? eh, ketika saat ada satu kasus ya, kalau saya sih tidak ada jadwal tertentu ya. Jadi ketika ada Baik. kasus ya harus kita selesaikan sesegera mungkin. Mm-mm. Pada saat itu juga, jika memang Mm-mm. harus menunggu karena kebijakan kita di sekolah, seumpamanya ada satu kasus yang harus menunggu kebijakan dari yayasan, ya paling nanti kita Mm-mm. koordinasikan dengan pihak yayasan. Oke. Atau ketika ada satu kasus yang kita harus menunggu juga koordinasi dengan pihak luar seperti pihak kedinasan gitu kan, karena saya juga pernah Mm-mm. mengalami hal itu, ya otomatis kan Mm-mm. kita istilahnya koordinasilah dengan pihak kedinasan untuk penjadwalan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Mungkin seperti itu. Baik. Jadi menyesuaikan dengan kasus yang ada gitu, Pak Soda. Betul, betul, betul. Baik. Lalu berikutnya Pak Soda, adakah seorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Pak Soda atau membantu Pak Soda dalam mengambil keputusan-keputusan gitu? Eh, Kalau dibilang seseorang mungkin bukan seseorang, tapi lebih kepada karena kita dalam satu lembaga ya Pak ya, Mm-mm, sehingga mm. secara struktural kita kan sudah pasti punya atasan, tapi kita juga Oke. sebagai kepala sekolah ada, boleh dibilang mungkin ada rekan kerja, ada Hmm, bawahan mungkin istilahnya ya. Ya mungkin iya. kayak seperti saya ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, Oke. kemudian di Mm-mm, bidang di ke atas yayasan itu ada bidang pendidikan, sehingga ya ketika mm-mm. saya harus mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam segala kasus ya pasti saya melibatkan orang-orang tersebut gitu. Termasuk Baik, mungkin ketika kasusnya itu tentang siswa dan orang tua ya pasti hmm, melibatkan komite gitu baik, Pak. baik. Seperti itu. Jadi tetap ada figur-figur atau orang-orang yang selama ini dilibatkan untuk Betul, mengambil suatu keputusan, Pak ya. betul, betul, betul. Baik, terima kasih Pak Sweda. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Sweda, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi Pak Sweda, kira-kira ada pembelajaran apa yang mungkin Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak ya dalam pengambilan keputusan di lima etika tadi, Pak? Mungkin ada pembelajaran yang bisa disampaikan. Eh, Mungkin kalau pelajaran pada dasarnya ketika kita menghadapi kasus, yang pertama adalah kita hadapi atau ketika kita menghadapi dua permasalahan permasalahan apapun itu, yang pertama ya kita hadapi dengan kepala dingin ya Pak ya. Hmm. Kemudian eh, setelah itu coba kita komunikasikan permasalahannya ada di mana gitu kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. pelajaran-pelajarannya ya kita ya dari hal-hal seperti itu membuat kita jadi lebih apa namanya ya, lebih bisa lebih dewasa lagi dalam mengambil keputusan. Oke, Tidak baik. ketika kita ngambil keputusan pun tidak didasari egoisme sendiri, Mm-mm. tidak tidak berdasarkan penilaian subjektif gitu kan. Mm-mm. Karena kan kita juga melibatkan orang lain, sehingga ya intinya pembelajaran yang kita dapatkan ya menjadi kita lebih dewasa saja gitu. Lebih bijaklah dalam menghadapi setiap permasalahan, baik itu yang permasalahan sifatnya baik ataupun permasalahan yang memangnya sifatnya kurang baik. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Suada atas waktu yang sudah disematkan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan saya Pak Suada. Jadi terakhir Oke, pembelajaran baik. yang luar biasa menarik ya, bahwa kita harus dalam menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin ya, harus lebih bijak gitu Pak Betul. ya.
betul betul. supaya nanti keputusan yang diambil itu bisa ya lebih bermanfaat untuk semua pihak seperti itu Pak Sweda ya. Betul. Nah, soal luar biasa sekali Pak Sweda. Terima kasih atas Oke, jawaban-jawabannya. sama-sama Pak. Eh, saya kira demikian dulu Pak untuk kesempatan Oke, wawancaranya. baik. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Sweda. Oke, Saya baik tutup. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.